Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatur Rahman, NIM 2024 10 10 10 57 dari kelas Jaringan Komputer B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS Praktikum Jaringan Komputer. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke soalnya. Jadi di sini diberikan dua soal, yaitu soal nomor 1 untuk NIM ganjil, yaitu NIM saya, dan juga soal nomor 2 untuk NIM ganjil dan genap. Soal cerita yang pertama, ada 5 perusahaan di mana perusahaan tersebut saling bersaing di bidang network. Perusahaan A dan B saling membantu untuk menyaingi perusahaan C dan D. Perusahaan C dan D juga saling membantu satu sama lain. Dan perusahaan E dia berdiri sendiri dalam pengembangan sebuah jaringan. Setiap perusahaan memiliki kelebihannya masing-masing. Soal yang pertama, perusahaan A dan B membangun jaringan kebanyakan berbasis WAN dan menggunakan routing statik untuk menghubungkan dua perusahaan tersebut. Setiap perusahaan memiliki klien yang berbeda, yaitu untuk perusahaan A sebanyak 10 dan untuk perusahaan B itu 15. Dengan jarak yang berbeda-beda. 5 klien perusahaan A berjarak 50 meter dan sisanya berjarak 200 meter. 8 klien perusahaan B berjarak 70 meter dari ke gedung dan sisanya berjarak 500 meter. Di perusahaan A dan B ingin menghubungkan semua device dan ketika setelah satu device mengirim pesan, maka semua device di perusahaan A dan B ikut menerimanya. Karena itu adalah strategi perusahaan A dan B. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita buat terlebih dahulu topologinya. Dan ini merupakan topologi yang dapat saya buat untuk merepresentasikan soal tersebut. Jadi untuk perusahaan A di sini adalah yang sebelah kiri, sedangkan untuk perusahaan B itu yang sebelah kanan. Nah, di soal juga sudah dijelaskan bahwasannya untuk setiap klien itu memiliki jarak yang berbeda dari gedung utama. Di sini untuk perusahaan A ada yang berjarak 50 meter, jadi saya cukup menghubungkannya menggunakan kabel strike, karena kabel strike itu maksimal kurang lebih 100 meter, dan untuk yang lebih dari 100 meter, yaitu klien yang berjarak 200 meter dari perusahaan A, yang menggunakan kabel serial, dan untuk penghubungnya saya menggunakan router. Di sini saya menggunakan router sebagai penghubung antar klien dan gedung utama tersebut. Begitu pula untuk perusahaan yang B. Untuk perusahaan yang B di sini, untuk yang klien berjarak 70 meter, saya menggunakan kabel strike. Dan untuk yang klien berjarak 500 meter, itu saya menggunakan serial juga. Dengan penghubungnya itu menggunakan router. Jadi pertama-tama ketika kita ingin merouting, kita set terlebih dahulu IP-IP dari klien tersebut. Di sini untuk klien di sebelah sini untuk router 2, ini saya menggunakan IP defaultnya itu adalah 192.168.10.57. Jadi untuk IP klien-klien di sini itu nantinya akan memiliki network 10 dan port di antara 57 tersebut. Di sini ada 5, 6 untuk laptop, 7 dan 8. Dan untuk klien yang berjarak 50 meter dari perusahaan A, di sini saya menggunakan IP defaultnya itu 192.168.11.57. Untuk yang perusahaan B, IP defaultnya untuk yang berjarak 70 meter itu 192.168.12.57. Dan yang terakhir untuk perusahaan B yang berjarak 500 meter, itu saya menggunakan IP default 192.168.13.57. Setelah kita menyeting untuk setiap PC-nya, untuk setiap kliennya, kita sekarang beralih untuk menyeting routernya. Di sini kita masukkan IP default-nya ke port yang menghubungkan, yaitu fast Ethernet 0. Kita masukkan di sini, lalu kita on, yaitu 192.10.57 sebagai default-nya. Begitu pula untuk semua router di sini untuk router 0 juga sama, fast Ethernet-nya kita masukkan default-nya 11.57, router 1 12.57, dan untuk router yang ketiga itu adalah 13.57. Sini 13.57. Nah, setelah kita memasukkan IP default ke routernya,
kita berlanjut untuk menghubungkan antar routernya. Di sini dapat kita lihat, yang menghubungkan antara router 2 dan router 0 itu melalui port serial 2 untuk router 2 dan serial 3 untuk router 0. Untuk router 0 dan router 1 itu serial 2, dan untuk router 1 dan router 3 itu adalah serial 3 untuk router 1 dan serial 2 untuk router 3. Jadi kita sekarang berpindah untuk mengeset dari serialnya. Di sini serialnya kita dapat memasukkan IP menggunakan network berbeda. Di sini saya memilih network 20 dengan port 57 untuk router 2, dan untuk router 0 di sini di serial 3-nya saya masukkan 2058. Beda satu port tapi masih satu network. Begitu pula untuk menghubungkan antara router 0 dan router 1. Di sini di serial 2 di router 0 saya menggunakan 3057, dan untuk serial 2 di router 1 itu 3058. Selanjutnya, untuk serial 3 dari router 1 itu adalah 4057 untuk menghubungkannya dengan router 3. Di sini dapat kita lihat itu serial 2-nya 4058. Nah, setelah kita berhasil menghubungkan antar router, sekarang kita beralih untuk meroutingnya, di mana di sini diminta di soal itu antara perusahaan A dan B itu menggunakan routing statik. Jadi kita gunakan routing statik di sini. Jadi untuk melakukan routing statik, kita harus melihat IP mana yang terhubung dengan router tersebut. Jadi apabila kita ingin merouting antara router 2 dan router 0, maka nanti IP yang akan digunakan adalah IP yang terhubung dengan router 0, kita masukkan ke router 2, dan sebaliknya untuk router 0 kita masukkan default IP dari router 2. Di sini kita coba untuk yang router 2 statik. Untuk networknya di sini kita masukkan 11.0, di mana itu merupakan network dari IP 0. Di sini dapat kita lihat itu 11.57. Jadi kita masukkan untuk port 0-nya, yaitu 11.0. Lalu untuk max-nya yang pertama itu kita masukkan 255, 255, 2550. Dan nantinya untuk next hop-nya baru kita masukkan IP penghubungnya. Di sini untuk IP penghubungnya itu kan dari router 2 ke router 3 yang pertama kali dibuka itu adalah gerbang 2058. Jadinya kita gunakan IP tersebut untuk menghubungkannya. Di sini sudah berhasil, yaitu nantinya dapat kita add dan akan masuk untuk network address-nya itu 192.168.11.0/24 karena kita menggunakan 255, 255, 2550, dan untuk via-nya itu melewati 192.168.2058. Dan untuk perusahaan A atau router 0, kita dapat menyetingnya menggunakan routing statik. Di sini kebalikan dari router 2-nya. Kebalikannya dari ini. Jadi kita menggunakan gerbang dari IP 2057 ini. Karena ini yang kita gunakan. Jadi pertama untuk networknya kita masukkan network punyanya si router 2 yaitu 10.0. Kita masukkan di sini 10.0, dan untuk gerbang pertamanya itu next hop-nya 10.57. Kita add dan akan muncul ini. Lalu ketika sudah men-save-nya, kita akan dapat mengirimkan pesan antara network ini dan network ini, itu akan successful. Nah, di sini akan successful. Namun apabila kita belum routing statik untuk keseluruhan, kita tidak dapat mengirimkan dari perusahaan A dan perusahaan B.
Karena di sini di soal diminta untuk antara A dan B itu saling terhubung, apabila satu device mengirim pesan, semua dapat menerima pesan tersebut, maka kita harus merouting keseluruhan dari topologi ini. Untuk menghubungkan semuanya, misal dari router 3 ke router 0 atau router 3 ke router 2, itu cara kerjanya sama. Misal kita akan menghubungkan antara router 3 dan router 0. Di sini kita gunakan address atau network 1157 untuk router 3, sedangkan untuk router 0 kita gunakan 1357, dan untuk next hop-nya kita tetap menggunakan 4057. Jadi untuk next hop-nya apabila kita ingin menghubungkan lebih dari satu router, itu kita tetap memasukkan gerbang yang dilewati pertama, karena untuk menuju ke router 0 ini adalah 4057 yang kita lewati pertama, maka itu yang menjadi next hop kita. Begitu pula untuk routing yang lain. Dan apabila kita sudah selesai menyeting untuk keseluruhan dari routernya, di sini untuk routing statiknya saya sudah 3 kali, yaitu dihubungkan dengan 11.0, 12.0, dan 13.0. Di sini juga sama, 10, 12, 13. Di sini untuk routing statik ada 13, 11, 10, dan yang terakhir untuk router 3 itu statiknya ada 12, 11, dan 10. Setelah itu kita dapat men-save dari hasil topologi dan routing ini. Dan kita dapat mencoba apakah dari PC 5 ini dapat mengirim ke laptop 1 di sini. Untuk percobaan pertama memang akan failed dan sekarang sudah successful. Kita coba pula untuk dari PC 10 ke PC 13. Sini failed dan sekarang sudah sukses. Lalu dari PC 6 ke PC 9 progress. Nah, sudah sukses juga. Dan yang terakhir kita coba dari PC 11 ke PC 9. Nah, di sini sudah successful. Selanjutnya kita menuju ke soal nomor 3. Soal nomor 3, perusahaan E yang berdiri sendiri menggunakan dua basis yang setara, yaitu WAN dan LAN, dan menggunakan DHCP server langsung dari router dengan memiliki 5 klien, 30 berjarak 70 meter, dan sisanya berjarak 400 meter. Kita langsung saja untuk ke topologinya. Di sini untuk perusahaan E, dia berdiri sendiri, jadi untuk servernya itu langsung dari router. Jadi router di sini, router 4 di sini bertindak sebagai servernya. Setelah itu di sana juga dijelaskan bahwasannya dia memiliki 50 klien, 30 berjarak 70 meter, dan sisanya berjarak 400 meter. Jadi di sini untuk yang 70 meter saya cukup menggunakan kabel strike untuk menghubungkan kliennya dengan server, dan untuk yang 400 meter itu saya menggunakan serial dan menggunakan router sebagai penghubungnya nanti untuk kliennya. Setelah itu di sini juga diminta bahwasannya dia menggunakan DHCP. Jadi untuk IP di setiap PC-nya nantinya kita tidak usah memasukkannya secara manual. Di sini kita langsung menuju ke servernya, yaitu ke router 4. Nah, di router 4 di sini untuk fast Ethernet 0, kita isikan IP default yang ingin kita gunakan. Di sini saya menentukan untuk IP default-nya itu adalah 1057. Jadi untuk fast Ethernet 0-nya itu saya isikan 1057. Subnet mask-nya /24 dan on. Nah, setelah kita menentukan IP default-nya, kita dapat merouting menggunakan CLI untuk DHCP-nya. Jadi setelah kita menyeting IP default-nya di sini 1057, kita beralih untuk menyeting DHCP-nya menggunakan CLI di sini.
Nah, pertama-tama kita masuk terlebih dahulu, mengenable dari routernya, setelah itu masuk ke terminal. Setelah masuk ke terminal, kita langsung ke sini, ke IP DHCP perusahaan E. Nah, kita masukkan seperti ini, maka nantinya dia dari terminal, dia akan masuk ke DHCP config, dan untuk networknya kita masukkan network yang sudah kita gunakan, yaitu network 10 dengan portnya 0/24 yaitu 255.255.255.255.0, dan untuk default routernya itu yang sudah tadi kita tentukan yaitu 192.168.10.57, dan cukup seperti itu. Kita exit dan keluar dari routernya. Setelah itu untuk di setiap PC-nya nantinya kita hanya cukup mencentang DHCP ini saja, maka nantinya dia akan mendapatkan IP otomatis. Di sini dia request IP dari IP yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kita tunggu. Nah, di sini dia mendapatkan IP untuk PC 14 itu adalah 192.168.10.1. Begitu pula untuk PC 15, kita hanya perlu mengaktifkan DHCP-nya di sini, maka dia otomatis akan mendapatkan IP-nya tersendiri. Setelah itu, untuk menghubungkan antara router 4 dan router 5, sama halnya seperti yang tadi, kita gunakan statik. Di sini port penghubungnya itu ada serial 2 untuk router 4 dan serial 2 untuk router 5. Sebelumnya di sini untuk klien dari router 5 ini kita juga menggunakan DHCP, jadi kita perlu menyetingnya di CLI-nya terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kita masuk ke menu terminal di router tersebut, lalu kita masukkan IP yang ingin kita masukkan, yaitu default-nya di sini saya menggunakan 11. Untuk network-nya 11, jadi 11.0 dan /24 lagi, yaitu 255.255.0, dan IP default-nya itu 11.57 yang sudah saya masukkan di fast Ethernet 0-nya di sini 11.57, dan tinggal exit dan save, lalu beralih ke PC-nya. Kita hanya perlu mengeklik DHCP, maka dia akan mendapatkan IP otomatis. Setelah itu, kita hubungkan antara router 4 dan router 5 menggunakan port serial 2. Untuk router 4, kita dapat masuk ke serial 2-nya, kita tentukan IP-nya. Di sini saya menggunakan 20 untuk network-nya, jadi default-nya 2057 nantinya, dan untuk router 5, untuk IP penghubungnya 2058. Setelah berhasil terhubung, kita dapat menggunakan routing statik. Di sini kita masukkan untuk networknya itu adalah 11, punyanya router 5, yaitu network 1157 defaultnya. Jadi networknya kita masukkan di port 0-nya, dan via-nya itu melalui gerbang pertama, yaitu 2058. Gerbang pertama yang dilewati untuk masuk ke klien tersebut adalah 2058, jadi kita gunakan 2058. Nah, untuk router 5, kebalikannya. Di statik kita masukkan untuk networknya itu 10, karena itu default dari router 4. Dan untuk via-nya kita masukkan 2057, karena itu merupakan gerbang pertama yang dilewati di sini. Nah, kita save, kita add, dan langsung kita save di sini. Maka kita sudah berhasil merouting menggunakan DHCP. Kita coba untuk laptop 2 ke PC 17 itu sudah successful. Jadi keseluruhan dari topologi ini sudah terhubung. Nah, sudah successful juga. Dan kita coba untuk yang terakhir PC 15 ke laptop 4. Nah, di sini juga sudah successful. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang UAS Jarkom pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.